Kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku, kuasa-Mu nyata di hidupku.
Segalanya adalah milikmu Tuhan. Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Seluruh alam dan cakrawala sujud hormat pada pencipta. Kami memuji-Mu, Allah yang hidup. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan-Mu yang sungguh tak terkira. Dari generasi ke generasi berseru memuliakan nama-Mu. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Kau berkuasa kekal untuk selama-lama. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya. Langit dan bumi pun menceritakan kemuliaan-Mu yang sungguh tak terkira. Dari generasi ke generasi berseru memuliakan nama-Mu. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Kau berkuasa kekal untuk selama-lama. Semuanya adalah tentang-Mu Tuhan. Kami ada hanya untuk menyembah-Mu. Segalanya adalah milik-Mu Tuhan. Kau berkuasa kekal untuk selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita kita ada di rumah-rumah, mempersiapkan hati dan hidup kita untuk beribadah pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, menaikkan mezbah pujian dan penyembahan kami. Beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya Engkau memberkati hidup kami. Kami siapkan hati kami lebih lagi untuk memuji dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Tinggikan Tuhan kita, muliakan Tuhan kita, nyanyikan kemenangan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita.
bumi nyatakan, bumi nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakkan Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakkan Allah yang berkuasa, berkuasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang dekat dengan kami. Engkau berfirman bahwa Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Engkau ada di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh indah. Dimanapun kita berada di rumah-rumah kita, mari menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saat kita bersyukur kepada Tuhan, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik, Engkau tetap Tuhan yang hebat, Engkau tetap Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bangga memiliki Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kau sanggup melakukan segala perkara di dalam hidupku. Ku bersyukur
penyembahan kita, ucapan syukur kita. Jesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari semua kita yang di rumah-rumah, angkat tangan kita, angkat tangan kita, angkat tangan kita, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya, kami Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan kemenangan kami Yesus. Hanya padamu kami berharap. Engkau kerinduan kami, Engkau sukacita kami, Engkau pengharapan kami Yesus. Kiranya kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau kemenangan kami, Engkau kekuatan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau pengharapan di hidup kami. Saat kami melewati lembah kekelaman, kami tak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur kami. Anugerahmu mengalir saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau dapat diandalkan di setiap situasi hidup kami, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kembali kami boleh ada dalam kekuatan dan kesehatan-Mu, dan dalam anugerah-Mu kami ada di dalam minggu yang luar biasa penuh berkat daripada Engkau. Di tengah-tengah masa yang khusus ini Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama dengan kami, dan tangan kasih karunia-Mu lah yang menopang kami dan menguatkan kami. Kini Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk berita firman Tuhan. Isi hati Tuhan disampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Bersama kita yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, dan silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom ya. Damai sejahtera Tuhan beserta kita sampai hari ini di Minggu tanggal 19 April yang penuh dengan berkat daripada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, ada beberapa hal yang kembali harus kita dengarkan sebagai pengumuman dari gereja kita, keluarga Bethel Area yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara sekalian, ada berita lelayu atas nama Bapak Kasimin, usia 83 tahun. Ya, beliau meninggal dunia hari Senin 13 April dan hari Selasa sudah kita kuburkan, dan beralamat saudara sekalian di Blondo Celong, RT 04 RW 08, dan saudara sekalian, bagi Anda keluarga Bethel Area yang mengenal almarhum dan keluarganya, bisa hadir ke rumah duka cita menyatakan dukungan Anda, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kami umumkan terus bahwa kegiatan ibadah tanggal 20 sampai 25 April yang akan datang masih akan ditiadakan, saudara-saudara sekalian, tapi kita tidak kehilangan sukacita menyambut hari Minggu kita, saudara-saudara. Dan
saudara-saudara bisa tetap mengikuti arahan dari pemerintah untuk melakukan physical ataupun social distancing dan juga stay at home sehingga kita bisa menekan penularan dari COVID-19. Dan kita terus mendoakan supaya proses penularannya ini dikurangi, bahkan dipatahkan di dalam nama Yesus sehingga Indonesia segera bebas dan boleh menikmati saudara keleluasaan seperti yang telah kita alami sebelumnya. Yang ketiga, saudara sekalian, bahwa ibadah tanggal 26 April yang akan datang masih akan kita adakan secara online service. Satu kali kita adakan pada jam 9 pagi dan kita akan relay di Radio Elisa 103,9 FM satu kali saja, dan kiranya ini menjadi perhatian bagi Anda dan saya semua. Dan yang keempat, yang paling akhir, saudara sekalian, di masa khusus ini, saudara sekalian, kita Bethel Area tetap belajar menjadi berkat baik ke dalam lewat pelayanan diakonia kita, tetapi juga pelayanan keluar. Seperti saya sudah sampaikan bahwa kita setiap Selasa dan Jumat masih secara rutin memberi 100 nasi kotak kepada orang-orang yang membutuhkan di jalanan-jalanan kota kita. Bukan hanya orang-orang driver ojol, tetapi juga orang-orang yang ada di pasar, saudara sekalian mungkin pemungut sampah, dan juga orang-orang yang kita pikir butuh bantuan, kita tetap support mereka. Dan kita juga minggu ini mulai memesan alat perlindungan diri APD, baru 100 APD sudah kita mulai pesan, dan puji Tuhan ada yang menabur 35 APD, terima kasih untuk jemaat yang sudah menabur. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu mendukung pelayanan ini, termasuk nanti kita akan memesan 1000 masker, untuk informasi Anda sudah ada jemaat yang menabur 1000 masker. Dan kita membeli 500 yang lain, jadi kita punya 1.500 masker untuk dibagikan. Bagi jemaat yang rindu mendukung pelayanan ini, sekali lagi Anda bisa mengalirkan dukungan Anda lewat BCA gereja kita, nomor kas umum saudara sekalian, sambil dikasih nomor khusus angka 19 di belakangnya. Jadi umpamanya Anda menyumbang 500.000, maka Anda menulis 500019, 519 rupiah maksud saya. Sehingga ini bisa menjadi nomor khusus yang akan kita kumpulkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan ke kota kita Salatiga. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan berita firman Tuhan dengan judul diberkati di masa saudara sekalian susah ini. Diberkati di masa susah, atau saudara diberkati di masa yang khusus ini ya. Saya menuliskan ini saudara, tetapi ingin mengatakan bahwa ini bukan masa susah di mata Tuhan, ini masa khusus yang akan menolong Anda dan saya menjadi lebih baik lagi. Nah, kita lihat Alkitab di dalam kitab Kejadian pasal 26. Kalau nanti Anda membaca secara komplit ayat 1 sampai ayat yang ke-33, ini adalah menjadi saudara sekalian ayat yang akan menjadi pelajaran kita pada hari ini. Tetapi kita akan baca beberapa ayat, khususnya di dalam ayat 1 dan 12 mengantarkan renungan tentang seseorang yang diberkati oleh Tuhan di masa yang khusus atau di masa yang susah. Namanya adalah saudara sekalian Ishak. Inilah kata firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Dalam ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Anda dan saya setuju ini adalah masa yang khusus. Ini masa yang spesial. Kita belum pernah mengalami masa seperti ini di hidup kita, saudara-saudara sekalian. Saya kemarin berjumpa dengan seseorang yang sudah hidup lebih lama. Kalau tidak salah kelahiran tahun 50-an. Saya tanya, Mbah, Anda pernah mengalami masa seperti ini enggak di hidup Anda? Jawab dia, belum pernah. Kenapa saudara? Sebab ini memang masa khusus, saudara-saudara sekalian. Dan bukan tidak mungkin di masa khusus ini ada beberapa di antara kita secara jujur kita bahkan mengalami sebuah kesusahan. Karena kita harus bergumul, saudara sekalian. Kita bergumul dengan pekerjaan yang tidak seperti dulu. Kita bergumul dengan pendapatan yang tidak seperti dulu. Kita bergumul dengan hal-hal yang tidak seperti dulu, saudara-saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, ini adalah masa khusus. Sementara saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan
menaruh sebuah keyakinan iman di dalam hidup saya. Ini adalah masa khusus yang mungkin kita bergumul, tetapi sekaligus kita punya, saudara sekalian, kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Tuhan mengingatkan saya sebuah lagu yang berkata demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak. Yang di rumah-rumah yang tahu nyanyikan dengan saya, katakan. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan ingatkan bahwa memang ini masa-masa yang khusus, masa-masa yang ada pergumulan. Tapi lihat, di masa-masa ini juga kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari hidup Anda dan hidup saya. Yang sukacita katakan amin. Nah, hari ini kita belajar dengan sederhana bagaimana di tengah-tengah masa yang khusus ini, bahkan mungkin saudara ini merupakan masa yang penuh perjuangan bagi hidup Anda dan hidup Anda. Bagaimana di masa yang khusus ini, saudara-saudara sekalian, kita bisa mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa diberkati di masa yang khusus, di masa yang mungkin penuh dengan perjuangan ini. Ada 3 perkara yang Tuhan ingatkan lewat kisah Ishak di Kejadian 26 ayat 1 sampai saudara 33 hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, Ishak diberkati Tuhan di masa yang khusus itu, ketika saudara sekalian dia hidup mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Ishak mengikuti tuntunan Tuhan di dalam hidupnya di masa yang khusus, di masa yang spesial itu. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana Ishak diberkati. Hari itu saudara sekalian, seluruh negeri sedang mengalami kelaparan, kata Alkitab. Saudara, seluruh negeri sedang mengalami kelaparan. Maka Ishak kemudian beranjak pergi dari tempat di mana dia berada menuju ke daerah Filistin. Rupanya, saudara, ada sebuah ide bahwa dalam pikirannya dia akan pergi ke sebuah tempat yang lebih jauh, saudara, seperti Mesir. Tapi saudara sekalian, hari itu Tuhan menampakkan diri kepada dia di dalam ayat kedua dan mengatakan, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan kemudian Tuhan berkata, tinggal saja di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara-saudara sekalian, di masa yang khusus ini saya percaya kita perlu bertingkah laku seperti Ishak, saudara. Yaitu kita perlu belajar mencari tuntunan Tuhan di dalam masa-masa khusus ini, di dalam hidup Anda dan hidup saya. Ini masa yang khusus. Sekali lagi saya sampaikan, masa yang khusus membutuhkan sikap yang khusus. Masa yang berbeda membutuhkan sikap yang berbeda. Kita tidak bisa bersikap seperti masa yang lalu. Ini masa yang baru dan kita harus menanganinya dengan cara yang baru. Dan bagaimana kita bisa tahu menangani dengan cara yang baru adalah ketika kita belajar mencari tuntunan Tuhan di dalam masa ini. Seperti Ishak telah dituntun Tuhan, demikianlah kita perlu dituntun oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, bukan sebuah kebetulan bahwa di awal tahun ini, sejak awal tahun ini, Tuhan sudah mengajarkan kita untuk mengalami kedalaman dengan Tuhan di hidup kita. Di Per with Jesus,
Saudara, dan saya percaya ini adalah waktu yang penting, saudara, untuk membangun kedalaman dengan Yesus lebih lagi dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Sebab kedalaman kita dengan Yesuslah yang akan memberkati kita dengan tuntunan Tuhan. Orang-orang saudara yang dalam dengan Tuhan, sejak awal tahun saya sudah ingatkan, Tuhan kasih tahu kita supaya lebih mendalam dengan Yesus, saudara-saudara sekalian. Tuhan mendorong kita untuk memperkuat atau memperdalam akar-akar rohani kita dengan Tuhan. Ini yang seharusnya menjadi hidup Anda dan hidup saya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara sekalian, kedalaman kita dengan Yesuslah yang akan di masa khusus ini memberkati kita dengan tuntunan Tuhan yang jelas atas hidup Anda, atas hidup saya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, ini adalah masa-masa yang terbaik. Di masa-masa yang khusus ini sekaligus adalah masa yang terbaik untuk mencari Tuhan di hidup Anda, di hidup saya. Saudara, mencari Tuhan secara pribadi lebih dulu. Dimanapun Anda berada di rumah-rumah, saya mendorong Anda menjadi pribadi yang mencari Tuhan lebih dulu. Jangan tergantung kepada pasanganmu, kepada keluargamu, kepada anakmu. Saudara, sebelum bersama pasangan atau sebelum bersama dengan keluarga mencari Tuhan, yang mana itu adalah sesuatu yang sangat baik. Hari ini saya mendorong Anda mencari Tuhan secara pribadi. Temukan Tuhan secara pribadi. Biarlah Anda dan saya mengalami ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh Roh Kudus Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saudara sekalian, cari Tuhan secara pribadi dalam hidupmu lebih dulu. Baru saudara sekalian secara pribadi Anda belajar membangunnya. Dan kemudian Anda mulai libatkan keluarga Anda bersama suami, istri, anak-anak, orang-orang di rumah tanggamu. Saudara sekalian, saya percaya kita perlu membangun saudara keintiman khusus dengan Tuhan di masa kini. Sehingga kita bisa mengalami tuntunan daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami hikmat khusus daripada Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Saudara sekalian, Alkitab berkata kepada kita, Alkitab mengajar kepada kita demikian. Mari kita baca bersama-sama, Anda yang di rumah. Yakobus 1 ayat 5, katakan 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ketika Anda mendalam dengan Tuhan, ketika Anda mendalam dengan Tuhan, Anda bisa mulai datang pada Dia dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan secara khusus? Apakah aku harus melakukan A? Apakah aku harus melakukan B? Saudara-saudara, saya percaya ada target Tuhan kepada tiap-tiap Anda dan saya masing-masing yang berbeda. Apa yang dikerjakan orang lain tidak harus Anda kerjakan. Apa yang dialami orang lain tidak harus Anda alami. Ada sesuatu yang khusus bagi Anda di masa khusus ini, saudara sekalian. Dan Anda akan menemukan hikmat dan tuntunan Tuhan ketika Anda mencari Dia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudara sekalian, Alkitab bilang Dia tidak jauh dari Anda. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa Dia hanya sejauh doa. Kalau Anda berdoa hari ini, pagi ini, nanti kita mau berdoa. Saya mau doakan Anda dan saya percaya di tempat-tempat di mana Anda berada, Anda akan mengalami tuntunan daripada Tuhan bagi hidup Anda. Saudara sekalian, ini hal pertama yang kita bisa belajar. Ishak diberkati oleh Tuhan sebab dia mengikuti tuntunan dari Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang-orang yang dengan membangun kedalaman dengan Tuhan, kita bisa mengalami tuntunan Tuhan itu di hidup Anda dan saya. Yang kedua, saudara sekalian, secara sederhana apa yang dikerjakan Ishak sehingga di masa khusus itu,
Di masa yang khusus itu dia bisa diberkati oleh Tuhan. Perhatikan ayat 1 berkata itu adalah masa yang khusus, semua negeri sedang kelaparan. Tapi saudara sekalian, ayat yang ke-12 mencatat sesuatu yang sebentar lagi akan kita belajar. Tapi saudara, kalau kita belajar dari hidup Ishak, kita bisa ambil poin kedua lebih dulu. Apa atau bagaimana Ishak bisa diberkati di masa khusus itu? Ishak diberkati di masa yang khusus itu sebab yang kedua, saudara sekalian, dia melakukan bagian yang terbaik yang dapat dia lakukan. Atau bagi kita ini berarti kita perlu belajar melakukan bagian terbaik yang kita bisa lakukan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita lihat Kejadian 26 ayat yang ke-12, saudara-saudara sekalian, kita baca bersama Alkitab. Anda yang di rumah baca dengan saya, katakan 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini memang berkata bahwa Ishak itu berhasil karena dia diberkati oleh Tuhan. Betul, yes. Tapi saudara sekalian, Anda juga harus melihat bahwa ada bagian yang dikerjakan oleh Ishak di masa khusus itu. Alkitab berkata, saudara sekalian, di masa yang khusus itu, Ishak melakukan apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa lakukan, saudara? Ishak di masa khusus itu melakukan hal yang bisa dia lakukan, yaitu dia, saudara, melakukan penaburan atau dia menabur. Ingat kondisinya hari itu, seluruh negeri sedang mengalami kelaparan, saudara, kata Alkitab ayat pertama. Tapi Ishak, saudara sekalian, melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dia tahu dia tidak boleh berpangku tangan, dia tahu dia tidak boleh bermalas-malas, dia tahu dia tidak boleh menangisi keadaan khusus yang sedang terjadi. Keadaan memang tidak mudah, keadaan memang tidak gampang, tetapi dia belajar melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah, saudara, dia tetap menabur di tengah-tengah masa yang khusus itu, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, ini bisa mengajar kepada Anda dan saya. Bagaimana atau apa yang harus kita lakukan di tengah masa khusus ini sehingga kita tetap diberkati oleh Tuhan. Yaitu saya percaya kita harus melakukan bagian terbaik yang harus kita lakukan. Kata menabur ini kalau diaplikasikan dalam hidup kita artinya kita perlu belajar bekerja, melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan, saudara sekalian. Mungkin kita memang harus berubah dengan cara-cara yang baru seperti beberapa minggu lalu saya sampaikan. Ya, saya lihat beberapa teman kita di jemaat ini sekarang mengubah pola-pola penjualannya, saudara-saudara sekalian. Sekarang semua masuk ke wilayah online. Gak apa-apa, itu sesuatu yang sangat bagus. Bahkan sesuatu yang sangat tepat di masa ini. Karena orang, saudara sekalian, sekarang kita lebih pilih mengizinkan mereka memesan online dan kita mengantarkan ke rumahnya daripada mereka datang ke tempat kita dan duduk makan. Karena sementara kita harus melakukan physical distancing, saudara sekalian. Tapi maksudnya kita perlu belajar bekerja, melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan saat ini, di masa khusus ini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, biarlah ini menginspirasi kita. Sama seperti Ishak, dia, saudara-saudara, melakukan terbaik. Bagian terbaik yang bisa dia lakukan yaitu dia menabur. Biarlah kita juga belajar melakukan bagian terbaik yang bisa kita kerjakan. Anda masih bisa memikirkan beberapa hal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti kami dalam kesempatan rekaman ini mungkin adalah kesempatan rekaman yang kelima, saudara sekalian. Tiap kali kita rilis online streaming kita mengizinkan orang-orang memberi masukan. Ada orang-orang yang berkata suaranya mungkin kurang keras. Ada orang-orang yang berkata mungkin tata lampunya kurang begini. Gak ada masalah, saudara. Kita tampung dan kita mencoba mengaplikasikannya. Kita mencoba mengakomodir yang bisa terbaik kita lakukan, saudara sekalian. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan atau servis yang lebih baik lagi kepada saudara-saudara jemaat yang ada di rumah. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita perlu melakukan bagian terbaik yang bisa kita kerjakan, saudara, di dalam hidup kita. Nah, kata menabur yang lain, saudara, seperti yang kita tahu, saya mau berbagi bahwa kata menabur yang kedua ini bisa berarti bahwa kita tetap bisa melakukan membagikan benih keuangan kita atau menabur benih keuangan kita. Di tengah-tengah masa yang khusus ini,
adalah mudah untuk kita mungkin menutup diri dan berkata demikian, saya saja masih butuh. Kenapa saya harus menabur mungkin benih keuangan atau perkara yang lain kepada orang-orang yang lain? Saudara-saudara sekalian, fakta menunjukkan bahwa ada orang yang lebih susah daripada kita pada hari-hari ini. Masih bersyukur kita masih bisa makan, dapat pendapatan, saudara-saudara sekalian. Dan mari kita lakukan sesuai kapasitas kita. Di masa khusus ini tetap menabur, jangan berhenti. Sebab kalau kita menabur, Tuhan berkata bahwa kita akan siap menuai tepat pada waktunya. Saudara-saudara sekalian, saya bersyukur ada beberapa di jemaat kita yang sudah mulai menabur. Ada yang menabur 35 baju hazmat, saudara sekalian. Ada yang menabur 1000 masker. Dan ada yang menabur, saya dengar, mempersiapkan makan 100 kotak. Saudara-saudara sekalian, sesuai kapasitas Anda saja. Lakukan apa yang Anda bisa untuk menabur. Karena saudara sekalian, Alkitab berjanji. Dengarkan, Alkitab Tuhan kita berjanji. Yang menabur adalah orang-orang yang akan menuai juga di dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan, Ishak mengikuti tuntunan Tuhan terus menerus. Itulah sebabnya dia diberkati oleh Tuhan. Dan saudara sekalian, ketika dia mengikuti tuntunan Tuhan, di masa yang khusus itu kita belajar bahwa Ishak terus terpelihara oleh Tuhan. Bahkan berkelimpahan secara luar biasa. Kalau Anda membaca saudara sekalian dalam Kejadian pasal yang ke-26 di dalam ayatnya saudara-saudara yang ayatnya yang ke-13, Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-13, Alkitab berkata demikian saudara sekalian. Ini yang dialami oleh Ishak ketika dia terus setia menabur di tengah-tengah masa yang khusus itu. Dikatakan Alkitab, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara-saudara, saya menunjukkan dari Alkitab bagaimana Tuhan memelihara Ishak dengan sempurna di tengah-tengah masa yang khusus itu, bahkan dipelihara dengan berkelimpahan. Saudara, mungkin kita di masa ini berjuang secara khusus, tetapi ikutilah tuntunan Tuhan dan tetap lakukan yang terbaik yang bisa Anda kerjakan. Coba berdoa minta pengertian dari Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan secara lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Maka saya percaya Anda akan terpelihara di masa khusus ini. Bahkan Anda akan terpelihara dengan segala kelimpahan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang paling akhir, saudara, kita perlu belajar dari Ishak. Bagaimana dia diberkati di masa khusus itu, saudara sekalian. Di masa khusus itu Ishak tetap diberkati oleh Tuhan. Sebab yang ketiga, saudara, dia tetap berbuat baik di tengah-tengah masa khusus itu atau masa susah itu. Dia tetap berbuat baik, saudara sekalian. Perhatikan saudara, ketika Ishak diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat hal-hal sebagai berikut. Dalam Kejadian 26 ayat 16 dan ayat 20 dikatakan demikian. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Dan di dalam ayatnya ke-20, saudara sekalian, Alkitab mencatat apa yang terjadi dalam hidup Ishak lebih lagi dikatakan. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan, di tengah-tengah masa khusus itu Ishak diberkati Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Diberkati Tuhan dengan cara-cara yang ajaib. Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Dia mengikuti saudara apa dia mengerjakan yang terbaik yang dapat dia lakukan. Saudara, dan dia diberkati Tuhan secara ajaib. Rupanya saudara-saudara sekalian, Alkitab mencatat orang Filistin menjadi cemburu kepada berkat yang dia terima dan mengusir dia. Alkitab mencatat orang Filistin mencari masalah, namun perhatikanlah saudara-saudara sekalian, di tengah situasi itu Ishak tetap menjaga hati dan berbuat baik. Nah, ini yang saya percaya menjadi pesan Tuhan di tengah masa khusus ini. Masa khusus ini saudara sekalian masih akan berlangsung. Saya sendiri dalam doa saya mendoakan terus supaya segera COVID-19 ini cepat berlalu. Tapi kita tidak bisa punya kepastian. Tapi saya tahu kita bisa mengandalkan Tuhan. Saya sendiri berdoa, Tuhan kiranya segera lalukan. Kalau Tuhan izinkan Mei sudah berakhir, Juni kita sudah bisa mulai open seperti luar biasanya saudara sekalian. Tapi kita memang tidak tahu kapan ini akan segera selesai.
Nah, di tengah masa khusus ini, saudara, bukan tidak mungkin Anda akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan hati Anda. Sekali lagi, di tengah masa khusus ini, bukan tidak mungkin Anda akan mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan hati Anda. Ada hutang-hutang yang tidak dibayar di masa ini. Mungkin seperti itu. Anda seharusnya menerima pengembalian keuangan Anda, tapi karena ini masa khusus, semua sedang tertunda. Anda menjadi bergumul atasnya. Ada mungkin orang-orang yang marah sama Anda karena Anda tidak membayar kewajiban Anda. Dengar, ini masa khusus. Nah, di tengah masa khusus ini Tuhan ingatkan seperti Ishak, saudara sekalian, jaga hati dalam nama Yesus. Bahkan jaga sikapmu, terus berbuat baik saja. Sehingga saudara sekalian, ketika Ishak melakukan ini, Tuhan kemudian membela dia luar biasa. Sampai pada akhirnya Alkitab mencatat orang Filistin mendatangi dia dan mengikat perjanjian dengan dia. Di dalam ayat 27 dan di dalam ayat yang ke-28. Inilah bacaan firman Tuhan. Ketika orang Filistin akhirnya datang, saudara sekalian, dalam ayat 27 Ishak bilang demikian. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu, saudara-saudara sekalian? Apa jawaban dari orang-orang Filistin itu? Dikatakan Alkitab, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Saudara-saudara sekalian, masa khusus ini saya memberitahu dalam nama Yesus, engkau akan dibela oleh Tuhan. Dalam masa khusus ini, perhatikan baik-baik, setiap orang yang mengikuti tuntunan Tuhan, setiap orang yang melakukan yang terbaik yang bisa dia lakukan, setiap orang yang terus menjaga kedalamannya dengan Tuhan, mereka akan mengalami pembelaan daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siap-siap dengan perkara itu lebih lagi. Namun saudara sekalian, perhatikanlah, jaga sikapmu, jaga hatimu, jaga saudara sekalian kehidupanmu tidak menjadi pahit, tidak menjadi gentar, tidak menjadi takut saudara sekalian. Tetapi Anda tetap melakukan yang baik di tengah-tengah situasi khusus ini. Mengakhiri firman Tuhan ini saya diingatkan oleh Tuhan sebuah bagian dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, siapkan hati kita membaca Mazmur 37 ayat 3 sampai 4 ini. Mari kita baca bersama-sama, katakan 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Setiap yang percaya mari katakan amin, saudara sekalian. Yesus mengingatkan, percaya kepada Dia, lakukan yang baik, tinggal di negeri ini, berlaku setia, dan jangan lupa jaga sikap hatimu. Bergembiralah, haleluya, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menutup firman Tuhan pada kesempatan hari ini, di masa khusus ini, teruslah melekat, teruslah mencari Tuhan, teruslah mencari pribadi dan tuntunannya, maka pemeliharaan ajaib Tuhan akan terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan sukacita sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Banyak yang sudah Dia lakukan, banyak yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita, dan Dia tetap akan melakukannya. Haleluya. Mari katakan, banyaklah yang kau buat dalam hidupku. Oh, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu ya terjadi di hidupku. Mari Bapa yang mengerti, oh Roh Kudus, segala yang ku
Kudus. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bangkit berdiri, katakan ku bersyukur. Mari yang di rumah-rumah bangkit berdiri, angkat tanganmu, bersyukur kepada Bapa Tuhan kita. Kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekarang bersyukur. Sekarang oh Tuhan, kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Katakan Bapak yang mengerti, Bapak yang mengerti, Bapak yang mengerti. Bapak yang mengerti segala yang kita perlu, segala yang kudus. Kasih-Mu sempurna, nyata, nyata dalam hidup. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Yes, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Roh Kudus Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Tuhan, ini masa khusus. Ini mungkin lembah kelam, tapi lembah kelam akan dilalui dalam nama Yesus. Katakan, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu. Oh Roh Kudus, mari buka mulut, jadikan pengakuan iman, sukacita, katakan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Hatiku takkan gentar, Bapa Tuhan. Hatiku takkan gentar, aku tahu tangan-Mu yang menolongku. Kaulah Yesus, oh, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh Bapa, kami percaya Engkau. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku bersyukur. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat penyembahanmu dimanapun kau berada. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur
Mari kita yang ada di rumah-rumah angkat tangan kita kepada Dia. Tuhan, aku berdoa buat setiap orang yang hari ini memutuskan untuk membangun kedalaman hidup dengan Yesus seperti pesan Tuhan sejak awal tahun di Perwi Jesus. Aku berdoa mereka mencari Tuhan, mereka menemukannya dalam nama Yesus. Tidak ada lagi penghalang, setiap penghalang dipatahkan dalam nama Yesus. Berjumpa dengan Yesus di ruang doa, di kamar, di ruang tamu, sementara mencari Tuhan pribadi, berjumpa Yesus. Mencari Tuhan dengan keluarga, berjumpa dengan Yesus. Dan tidak akan ada lagi halangan apapun, sebab Tuhan dekat dengan orang yang bergaul karib dengan Dia. Dan kau mulai memberikan tuntunan, hikmat-Mu mengalir, pengertian-Mu mengalir, sukacitamu lebih lagi mengalir Tuhan. Oh, biarlah setiap kami tetap bersukacita, bersemangat, seperti kata firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya. Janji-Mu ya dan amin. Engkau sudah mati dan bangkit buat kami. Yang paling sulit pun tentang kebangkitan sudah Kau genapi, maka yang lain akan Kau genapi dalam kemurahan-Mu. Kami terima berkat kekuatan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Kini Tuhan, kami mendoakan terus bagi orang-orang yang sedang Tuhan berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun umur hidup mereka, bertambah semua kemurahan Tuhan dan kebajikan daripada Tuhan. Kami berkati rumah Tuhan di Bethel area menjadi tempat perjumpaan Tuhan dengan manusia dan tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan, dan menjadi markas besar di tengah-tengah situasi khusus ini untuk melayani ke dalam ataupun melayani keluar. Kami juga berkati gereja-gereja lain di Salatiga, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mereka yang online atau offline, mereka semua jemaat di rumah-rumah ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami jamahan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berkati Salatiga. Mari kita katakan Shalom Salatiga. Katakan 2, 3. Shalom Salatiga. Damai sejahtera dan berkat Tuhan ada atas kota kami Salatiga. Berikan pemerintah kami kemampuan untuk Tuhan terus memimpin kami keluar dari masa susah, ya, masa khusus yang ada pada hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau sendiri sedang menekan angka-angka penularan dengan cara-caramu. Setiap rakyat Salatiga taat dan diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kita berkati Indonesia. Katakan Shalom Indonesia. 2, 3. Shalom Indonesia. Terima kasih Pak Jokowi, penuh kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan. Para menteri kesehatan dan menteri yang lain diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menolong bangsa kami keluar dari masa susah ini. Kami bersyukur tidak lama Tuhan, waktu-Mu akan tiba. Ya, semua selesai, semua tuntas, dan kami akan menikmati waktu-waktu yang bergembira, berjumpa lagi di rumah Tuhan sebagai keluarga di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya bersama-sama kami mengangkat tangan kami, dan kami akan siap menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dengan memberi damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kebaikannya diberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur, katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah ya Tuhan, berjalan dengan umat-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.